Timnas Indonesia kemungkinan besar akan berada di pot keempat Piala Asia 2023. Itu artinya, skuad Garuda berpeluang bertemu raksasa sepak bola Asia yang rata-rata berada di pot 1 dan 2. Namun peluang Timnas Indonesia untuk lolos dari penyisian grup masih terbuka lebar. Pasalnya, Sintayong masih punya waktu setahun untuk menggembleng para pemain agar semakin kuat dan terus berkembang. Ditambah lagi, skuad Garuda akan mendapatkan tambahan 3 pemain naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama yang saat ini prosesnya hampir selesai. Namun ada saja Emil Audero Mulyadi dan Miss Hilgers jadi bergabung ke Timnas Indonesia, maka kekuatan Timnas Indonesia akan semakin mengerikan. Meski berada di pot 4, namun materi skuad Garuda akan bikin cut nyali para kontestan yang ada di pot 1 dan pot 2. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 kemungkinan telah sampai ke telinga Emil Audero dan Miss Hilgers. Beberapa bulan lalu, dua pemain itu sangat diinginkan oleh Sintayong untuk bergabung ke Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Khusus Miss Hilgers, pemain ini bahkan sempat digadang-gadang tinggal selangkah lagi akan bergabung dengan tim asuhan Sintayong. Anggota Esko PSSI Hassani Abdul Ghani yang mendapatkan tugas untuk berkomunikasi dengan calon pemain naturalisasi bahkan memastikan Miss Hilgers bersedia membela Timnas Indonesia. Namun sayangnya, saat pengumpulan berkas sebagai syarat proses naturalisasi, Miss Hilgers tak kunjung juga melengkapi berkas dan akhirnya batal ikut proses naturalisasi dengan alasan tidak mendapatkan restu dari orang tua. Namun jika menganalisa lebih dalam, alasan terberat Miss Hilgers belum bersedia membela Timnas Indonesia adalah karena ia masih mengharapkan panggilan Timnas Belanda. Namun sayangnya, tampil apik di FC Twente tidak menggaransi Miss Hilgers untuk dapat panggilan dari Timnas Belanda. Dalam persiapan pertandingan UEFA National League, Van Gaal tidak memanggil Miss Hilgers. Sementara itu untuk kasus naturalisasi, Emil Audero hingga saat ini, ia tidak memberikan jawaban pasti soal penolakan atau mengiyakan proses naturalisasi. Pemain berusia 25 tahun itu masih sabar menunggu panggilan Timnas Italia. 4 musim terakhir di Liga Italia, ia selalu menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang Sampdoria. Sejauh ini Audero telah tampil sebanyak 138 pertandingan bersama Sampdoria. Namun meski selama 4 musim jadi pilihan nomor 1 di pos penjaga gawang Sampdoria, tak membuat pelatih Timnas Italia melirik. Bahkan dalam ajang UEFA National League yang terbaru, nama Emil Audero tidak dipanggil oleh Roberto Mancini. Kelolosan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 bisa saja senjata baru untuk membujuk Miss Hilgers dan Emil Audero untuk membela Timnas Indonesia. Ada satu hal yang bisa mereka pertimbangkan, yaitu jika mereka berseragam Timnas Indonesia, maka tim asuhan Sintayong akan memiliki kelas yang hampir sama dengan tim-tim kuat Asia lainnya, sehingga bisa bersaing untuk melaju jauh mungkin di Piala Asia tahun depan. Selain itu, dengan bergabungnya mereka ke Timnas Indonesia, maka kans tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin besar. Sebab pada Piala Dunia 2026 akan ada penambahan peserta dari 32 negara menjadi 48 negara, dan AFC juga akan mendapatkan tambahan jatah menjadi 8 negara. Jika Miss Hilgers dan Emil Audero berseragam Timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023 atau sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia punya kans lolos ke Piala Dunia, sehingga mimpi Miss Hilgers dan Emil Audero tampil di Piala Dunia bisa diwujudkan. Opsi menarik dan iming-iming ini perlu disampaikan PSSI ke Miss Hilgers dan Emil Audero. Namun jika hingga Piala Asia 2023 atau kualifikasi Piala Dunia 2026 mereka tidak merespon, maka tutup saja pintu rapat-rapat untuk mereka berdua di Timnas Indonesia. Lantas, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Performa apik Marcelino Ferdinand bersama Persebaya Surabaya maupun Timnas Indonesia mendapatkan atensi dari banyak pihak. Saat ini ada 5 klub dari Eropa yang mengantri untuk bisa meminang jasa Marcelino. Ibu Marcelino yaitu Ibu Ani mengaku sudah diberitahu mengenai ketertarikan sejumlah klub Eropa yang ingin merekrut putranya tersebut. Namun ia tidak bersedia berbicara lebih jauh soal nama-nama klub tersebut. Sudah ada banyak klub yang minta Marcel, tapi kita masih cari-cari yang cocok untuk Marcel, sesuai dengan skill dan karakter mainnya. Sudah dibicarakan dari agen segala macam, tapi itu masih rahasia, kata Ibunda Marcelino. Marcelino Ferdinand saat ini bergabung dalam naungan agensi Dusan Bogdanovic.
agen yang juga menaungi 3 pemain muda Indonesia yang berkarir di luar negeri, yaitu Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Pratama Arhan. Marcelino Ferdinand saat ini masih terikat kontrak dengan Persebaya sampai tahun 2024. Namun pihak Persebaya mengungkapkan akan melepas pemain mudanya jika memang ingin melanjutkan karir di Eropa. Teka-teki klub Eropa yang berminat pada Marcelino pelan-pelan mulai terungkap. Dikabarkan ada sekitar 5 klub yang berminat mendatangkan gelandang timnas Indonesia tersebut. Klub-klub tersebut berasal dari Portugal, Ceko, Hungaria, dan beberapa negara Eropa Timur lainnya. Namun ada rumor terbaru kalau salah satu klub asal Italia, Lecce, juga ingin mendatangkan Marcelino. Seperti yang kita ketahui, salah satu pengusaha asal Indonesia, Alvin Saryatmaja, baru saja mengakuisisi 10% saham Lecce. Setelah bekerja sama dengan pengusaha asal Indonesia, ternyata Lecce juga tertarik untuk mendatangkan talenta hebat asal Indonesia. Dan Marcelino menjadi pilihan utama mereka. Lecce kabarnya ingin mengontrak Marcelino dengan durasi 4 musim. Jika memang rumor tersebut benar adanya, kemungkinan Marcelino tidak akan langsung masuk tim utama Lecce yang berlaga di Serie A Italia. Marcelino kemungkinan akan ditempatkan di tim Primavera lebih dulu selama semusim. Lalu Marcelino akan dipinjamkan ke klub Serie B di musim berikutnya untuk mendapatkan kesempatan bermain. Setelah itu, barulah Lecce akan menariknya ke tim utama setelah Marcelino benar-benar matang. Jika melihat skill dan kemampuan Marcelino Ferdinand, pemain ini memang layak bermain di Liga Italia. Ketenangannya dalam menguasai lini tengah sangat cocok dengan kultur sepak bola Italia yang lebih mengedepankan taktik dan strategi. Jika bakat Marcelino ditempa di Italia, maka Marcelino akan menjelma jadi salah satu playmaker hebat di masa mendatang. Lantas, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya.